Oke, baik. Kita lanjut ya untuk Zoom kedua kita tentang penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ya. Jadi tadi di Zoom pertama Ibu sudah bahas tentang apa pentingnya mempelajari metode penelitian hukum. Kemudian materi selanjutnya itu tentang bahan dalam penelitian hukum ya. Mungkin di Zoom ini kita bahas tentang penelitian hukum normatif dulu ya. Karena ada dua jenis penelitian yang harus kalian pahami, jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Nah, nanti untuk Zoom yang kedua ini yang normatif, dan untuk Zoom yang ketiga, setelah ini Bu akan buat Zoom yang ketiga, ya, yaitu tentang penelitian hukum empirisnya. Karena nggak cukup untuk satu sesi Zoom kita melakukan dua materi, karena materi penelitian hukum normatif dan empiris ini agak panjang, ya kan, makanya Metopel ini sebenarnya dia 4 SKS. Bentar ya. Halo, apa Kak? Ada yang telepon Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk penelitian hukum, dalam metode penelitian hukum tuh banyak sebenarnya ya, banyak. Cuma yang sering atau yang banyak digunakan itu kedua metode penelitian ini. Artinya jenis ya, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ya. Nah, apa itu penelitian hukum normatif? Kita jelaskan dulu yang normatif ya. Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang mengkaji ya, yang mengkaji terkait dengan norma-norma, aturan-aturan, asas-asas, teori-teori, atau konsep-konsep yang ada di dalam ilmu hukum. Jadi dia penelitian hukum normatif ini benar-benar normatif. Ya, kalau kalian sering dengar kata norma, ya kan, norma itu kan seperti nilai-nilai, ya kan, kemudian juga hal-hal yang dia itu benar-benar teoritis, ya. Jadi penelitian hukum normatif ini dia penelitian yang mengkaji hal-hal yang bersifat normatif, ya. Baik yang Ibu contohkan tadi asas, konsep, teori, ya, norma-norma, ya kan. Bentar ya. Apa Kak? Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi untuk penelitian hukum normatif itu dia banyak yang menggunakan untuk mahasiswa kaitannya dengan skripsi ya. Seperti misalnya yang sering itu dipakai studi-studi putusan, ya kan. Kadang kan eh, mahasiswa ini mau cari aman ya, artinya cari aman di sini yang gampang. Yang gampang itu dalam membuat sebuah karya skripsi lah kita contohkan itu kan biasanya mengkaji tentang putusan-putusan hakim, ya kan. Nah, penelitian dengan menggunakan putusan-putusan hakim itu dia bersifat normatif.
ya. Artinya normatif di sini kalian mengkaji asas-asas dan teori-teori dan pasal-pasal ya yang ada di dalam putusan-putusan hakim yang kalian angkat. Tetapi ingat kalau dia berbicara tentang putusan hakim, tidak semua putusan hakim bisa dijadikan bahan untuk penelitian, ya. Jadi dia seperti eksaminasi putusan, harus memang putusan itu yang dia pro dan kontra. Ya, kadang kalau yang ibu lihat bimbingan ibu itu, yang penting misalnya case-nya case anak, ya kan, diangkatnya aja kasus-kasus anak. Pokoknya dia putusan tentang anak, anak dicabuli kah, anak yang menjadi korban penculikan. Nggak bisa seperti itu, harus ada pro dan kontra gitu di dalam putusannya. Ya, misalnya hakim itu memberi putusan yang terlalu rendah, atau hakim itu memberikan keputusan yang terlalu tinggi, ya, atau mungkin pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim di dalam putusan itu tidak tepat. Nah, seperti itu. Memang di dalam mengangkat penelitian yang dia itu sifatnya putusan hakim harus putusan yang ada pro dan kontra. Ya. Nah, penelitian dengan menggunakan putusan hakim itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh penelitian yang bersifat normatif, ya. Nah, seperti itulah dia normatif. Jadi kalau dia penelitian hukum normatif itu, ya, penelitiannya itu lebih kepada library research, ya, penelitian yang bersifat kepustakaan. Nanti aja kata mama. Nanti aja. Situ. Ya, jadi dia bersifat library research atau bersifat kepustakaan. Kalau kalian memilih penelitian hukum normatif di dalam skripsi kalian atau di dalam jurnal yang mau kalian buat, maka kalian itu studinya itu kepustakaan. Banyak menggunakan bahan-bahan penelitian itu bersifat buku, ya, literasi-literasi jurnal, literasi-literasi arsip, ya, atau ya primer tadi ya, undang-undang kah, ya perpu kah, atau hukum adat yang memang ada yang dia tertulis. Nah, jadi kalau dia normatif seperti itu. Atau kalau misalnya dia tataran tesis, ya dia lebih kepada konsep hukum. Ya, kalau tadi yang Ibu sebutkan skripsi terkait dengan putusan atau aturan-aturan peraturan-peraturan, perundang-undangan yang mau dikaji secara normatif, kalau dia tingkat tesis, dia itu ke konsep hukum. Misalnya membahas tentang asas restoratif justice pada anak, atau membahas tentang asas opermah, ya kan, atau one prestasi gitu. Jadi memang normatif ini banyak digunakan oleh para akademisi. Mengapa? Karena memang literasi-literasi yang dibutuhkan itu banyak dia di dalam studi kepustakaan. Ya. Jadi itulah dia penelitian hukum normatif. Ya. Nah, penelitian hukum normatif ini banyak jenisnya. Ya. Nah, yang penting kan udah paham bahwa normatif itu, kalau dia normatif itu dia penelitiannya itu bersifat library research, kepustakaan, ya kan? Artinya hanya lihat dari buku-buku, lihat dari undang-undang, peraturan, jurnal, norma-norma, ya hanya dari sekedar fisik, ya fisik daripada library research itu, hanya dia sekedar literasi, ya. Tetapi harus memang dikaji, ya berdasarkan teori-teori. Itu kalau dia normatif. Nah, tipenya apa-apa saja ya tadi Ibu katakan ada dia tipe putusan, ya kan, mengkaji putusan-putusan hakim, ya. Kemudian tipenya apa lagi? Misalnya mengkaji tentang sejarah hukum. Sejarah hukum itu juga masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif. Kemudian mengkaji apa lagi? Misalnya mengkaji tentang perbandingan hukum, ya. Mau membandingkan misalnya hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Nah, itu dia kajiannya normatif. Kemudian apalagi penelitian tentang misalnya mengklasifikasi aturan-aturan hukum, ya, atau menginventarisasi. Misalnya kalian mau menginventarisasi aturan-aturan hukum di dalam bidang pertambangan. Nah, itu juga bersifat normatif. Jadi banyak ya, banyak sekali jenis-jenis penelitian hukum yang dia itu sifatnya normatif. Tinggal kalian mau mengangkat temanya apa, ya, mengangkat ide penelitian hukum itu apa.
Nah, itulah dia sedikit tentang penelitian hukum normatif ya yang dijelaskan. Kemudian Ibu jelaskan lagi apa kelebihan dan kelemahan dari penelitian hukum normatif ini gitu. Ya, ada kelebihan pasti ada kelemahan, ya kan? Kelebihannya dulu ya. Kelebihan dalam penelitian hukum normatif pastinya hemat biaya, ya. Kenapa hemat biaya? Karena kita tidak ada yang namanya lokasi penelitian ya. Kalau dia empiris nanti ada tempat penelitian. Kalau dia yang normatif nggak ada tempat penelitian, jadi menghemat biaya. Ya, itu kelebihannya. Kemudian kelebihannya yang lain adalah kita itu menjadi peneliti yang memiliki wawasan yang banyak tentang normatifnya hukum, ya kan? Tentang teori-teori hukum kita jadi lebih paham. Kenapa? Karena kita melakukan penelitian hukum normatif, ya. Kemudian kelebihan yang lain juga itu lebih apa ya? Lebih nyaman kita dalam melakukan penelitiannya. Kenapa? Karena kita cukup banyak membaca saja, banyak bahan saja. Maka itu membuat kita sudah bisa membuat satu produk hukum, ya. Misalnya seperti katakan skripsi, ya kan? Itulah kelebihannya ya. Artinya kita memiliki hemat biaya, hemat tidak ada pakai transportasi sana sini, ya kan? Kemudian juga kelebihannya itu kita memiliki wawasan yang banyak ya tentang norma-norma hukum, tentang asas-asas hukum, dan juga lebih gampang dalam ya membuatnya itu lebih gampang, lebih nyaman. Kenapa? Yang penting kita punya bahan aja, bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder tadi. Itu lengkap, maka jadilah produk itu ya, produk penelitian itu. Nah, itulah dia kalau penelitian hukum yang normatif, kelebihan. Nah, di samping kelebihan pasti ada kelemahan, ya kan? Apa kelemahan dari penelitian hukum normatif ini? Kelemahannya itu ada pada di bahan juga gitu. Bahan hukumnya ini ada enggak gitu. Misalnya kita mau mengkaji tentang asas overmah atau asas wan prestasi, ya. Kelemahannya itu bahannya itu kita lengkap apa enggak. Nah, disitulah kadang batu sandungan dari penelitian hukum normatif ini. Kita harus punya banyak literasi, ya kan? Kita harus punya banyak buku, kita harus punya banyak arsip, banyak aturan-aturan, lengkap enggak? Kalau tidak lengkap, maka sulit untuk membuat karya tulis ilmiahnya. Itu kelemahannya, ya. Lengkap atau tidak bahan hukum kita. Kelemahannya yang lain adalah sanggup atau tidak kita mempertahankannya nanti di meja hijau. Kalau misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Kenapa? Karena itu kan kita harus punya wawasan yang luas ya. Nah, sanggup nggak kita mempertahankan itu di sidang meja hijau nanti? Karena kita harus punya daya ingat yang kuat, harus banyak membaca, harus ingat dengan apa yang kita tulis. Ya, harus mengetahui isi daripada skripsi kita. Sanggupkah gitu untuk mengingat banyaknya norma-norma, pasal-pasal atau teori-teori yang akan kita masukkan ke dalam skripsi kita. Ya, kelemahannya di situ. Bisa nggak kita pertahankan itu di meja hijau? Dan kelemahannya yang lain adalah terkait dengan masalah mungkin waktu ya, waktu pengerjaannya. Kadang kalau normatif ini ya walaupun nyaman seperti Ibu katakan lebih nyaman kita tinggal ketik-ketik aja ya kan. Tapi ya kok mati ya, Bang? Ya, lampu itu mana? Hah? Mati lampu. Habis listrik. Kok nggak dia balik dari tadi? Malah Bang. Ayo si Raja bukan diisi dari tadi. Iya, udah jam
Bang, nanti langsung apa upload kan kalau isi absennya. Nah, yang seragam ini bukan Bang, ini belum di-upload lagi videonya hari ini loh, mau absen. Kamu isi tadi saja. Tadi udah baru nggak bisa kena apa? Kayak mana ya seragam? Ya Allah, udah dibilang dari tadi mau itu. Kok nggak dari tadi diisi lil, lampunya lil. Apa dia lah? Apa gitu. Awas, foto lel, foto lel. Mana dulu? Ya. WA, Mbak, lel ada fotonya lel. Loh, telepon lah, mana dia? Nyari isi token dia, Bu. Bentar. Token isi.
Iya, Bu. Jadi kayak sama abang ini bisa pesan. Iya. Nanti ya, Bu. Sama abang itu tawarkan. Bisa. Bisa. Besok nggak tahu lah, Bu. Nanti lah kita tanya. Beda itunya, Bu, kadang apa? Ininya, apa? Pinggirannya itu. Ya, pokoknya biasa aja. Mana hidup kan?